warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting, yaitu dari salah satu organisasi guru yang menyatakan peserta P3K tahap 1 yang lulus passing grade langsung diangkat, jangan dites lagi. Jadi ini permintaannya teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini video ini masuk di jpnn.com ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G Satriawan Salim itu mendesak Mendikbudristek Nadiem Makarim memberikan perhatian khusus kepada para peserta yang lulus passing grade tetapi tidak ada formasi. Nah, di sini adalah desakan dari Koordinator Nasional teman-teman ya. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Di sini para guru honorer yang lulus passing grade P3K tahap 1 tersebut jangan dites lagi dan sebaiknya langsung saja diangkat menjadi P3K, seperti itu teman-teman ya. Di sini dikatakan P2G memohon kepada Mas Nadiem, Kemenpan RB dan BKN agar mereka yang nilainya di atas passing grade itu tidak perlu mengikuti tes tahap kedua dan ketiga. Artinya otomatis dinyatakan lulus dan ditempatkan tutur Satriawan di Jakarta Minggu. Ini permohonan yang sangat bijak ya menurut admin kepada Mas Nadiem, Kemenpan RB dan BKN ya. Karena kenapa? Apabila teman-teman guru honorer ini sudah lulus passing grade, sebenarnya itu yang lebih layak untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade adalah diangkat saja. Karena tujuan dites itu kan sebenarnya untuk mencapai passing grade ya. Seperti itu sih sebenarnya teman-teman ya. Sisa dicarikan saja formasi, itu yang lebih layak. Jangan dites kedua kali. Masa dites kedua kali padahal di tahap pertama sudah lolos passing grade, kan seperti itu. Nah, di sini lebih lanjut istilahnya beliau meminta Kemdikbudristek istilahnya terus mendorong dan memfasilitasi guru-guru honorer calon P3K agar terus belajar, meningkatkan kompetensi untuk mengikuti seleksi tahap 2 dan tahap 3. Namun yang menjadi evaluasi khusus PG2 P2G adalah untuk tahap 2 dan 3 adalah para guru honorer peserta P3K tahap 1 yang lolos passing grade tetapi tidak ada formasi, juga tidak dapat formasi karena mereka tidak berasal dari sekolah induk padahal nilai mereka itu di atas passing grade, seperti itu. Nah, di sini dikatakan ya, yang seringkali sini P2G memohon kepada Panselnas agar mereka yang nilainya di atas passing grade tidak perlu mengikuti tes tahap 2 dan 3. Artinya otomatis nyatakan lulus dan ditempatkan. Nah, tegas Satriawan ya. Ini permintaan yang luar biasa dari P2G agar Panselnas bisa mengabulkan permintaan mereka, pernikahan salah satu organisasi guru ini, agar teman-teman guru honorer yang nilainya sudah lolos passing grade itu sebaiknya itu diangkat saja dan tidak usah lagi dites dan sisa ditempatkan saja, karena namanya kalau kita sudah lulus passing grade kan sebenarnya itu kan sudah lulus ya. Masa mau dites lagi, seperti itu teman-teman ya, luar biasa. Kemudian beliau mengungkapkan cukup banyak anggota P2G yang hasil nilai tesnya di atas passing grade belum belum P3K tahap 1 tetapi tidak ada formasi di sekolah tempat mereka mengajar. Alhasil mereka tidak lulus karena bukan berasal dari sekolah induk. Ini kan kasihan sekali, ucapnya. Terkait minimnya formasi yang diajukan Pemda dan disetujui pusat, ini menjadi fakta menyedihkan secara nasional. Nah, contoh kasus di Kabupaten Garut, formasinya hanya 196 formasi, sedangkan jumlah kebutuhan guru itu mencapai 8.800. Ya, ini menurut kami ini sangat miris sekali sih sebenarnya teman-teman ya. Sebenarnya salah satu kendala itu ada sedikit sekali formasi teman-teman ya. Padahal banyak teman-teman guru honorer yang lolos passing grade tetapi tidak bisa jadi ASN P3K di tahap 1 karena tidak memiliki formasi di sekolah induk. Ini sebenarnya menjadi salah satu biangnya teman-teman ya, sehingga istilahnya itu penyebab utamanya ya. Minimnya formasi yang diajukan Pemda dan disetujui oleh pusat, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat sementara itu dalam tes P3K tahap 1 yang lulus passing grade diperkirakan lebih dari 1.000 orang mereka tidak bisa menjadi P3K karena minimnya formasi yang tersedia. Ini lulus passing grade ya, tetapi tidak bisa jadi P3K karena memang minimnya formasi yang tersedia. Di sini dikatakan bahwa kami betul-betul memohon kepada Mas Nadiem dan Menpan RB menambah jumlah formasi guru P3K dengan mendesak Pemda mengusulkan tambahan formasi guru P3K sedapat mungkin disesuaikan dengan angka kebutuhan real di daerah agar bisa mengakomodir semua honorer, pilih Satriawan, seperti itu teman-teman ya.
Nah, di sini dikatakan lagi bahwa mengingat formasi guru P3K yang tersedia terbatas, namun tahun 2021 saja Pemda hanya mengajukan 506.252 formasi, padahal janji Nadiem membuka 1 juta formasi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan lagi bahwa Satriawan melanjutkan, P2G meminta Pemda dan pemerintah pusat mengkalkulasi dan membuat roadmap guru honorer yang lulus P3K nanti. Bagaimana penempatan mereka setelah lulus mendapat SK dari pemerintah daerah. Mendapatkan SK dari pemerintah daerah, seperti itu. Sebab perlu diingat keberadaan guru P3K bisa berpotensi menggeser keberadaan Satriawan minta Pemda untuk membuat roadmap guru honorer lulus P3K nantinya. Bagaimana penempatan mereka setelah lulus itu mendapatkan SK dari pemerintah daerah. Kenapa seperti itu? Alasannya di sini teman-teman ya. Sebab perlu diingat keberadaan guru P3K itu bisa berpotensi menggeser keberadaan guru honorer yang sudah ada di sekolah tersebut. Bisa-bisa para guru honorernya terbuang lalu mau dikemanakan. Ini menjadi fakta teman-teman ya. Bentuk diskriminasi lain bagi guru honorer pungkasnya. Jadi betul sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Satriawan, sebaiknya setelah nanti ada roadmap penempatan guru P3K, itu sebaiknya pemerintah itu tetap jangan memberhentikan teman-teman guru honorer yang tidak lulus P3K. Kasihan ya kan, seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulan video kali ini adalah di sini teman-teman ya. Teman-teman, Perhimpunan Pendidikan Guru P2D Satriawan Salim itu mendesak Kemdikbudristek Nadiem Makarim memberikan perhatian khusus kepada para peserta yang lulus passing grade tetapi tidak ada formasi. Nah, di sini para guru honorer yang lulus passing grade P3K tahap 1 jangan dites lagi dan sebaiknya langsung diangkat P3K. Ini salah satu kesimpulannya. Kemudian kesimpulan yang kedua di sini teman-teman ya. Di sini kesimpulan kedua adalah formasi guru P3K yang tersedia terbatas. Tahun 2021 ini saja Pemda hanya mengajukan 506.000, padahal janji Nadiem itu 1 juta. Nah, di sini Mas Satriawan mengatakan, Satriawan melanjutkan, P2G meminta Pemda dan pemerintah pusat mengkalkulasi dan membuat roadmap guru honorer yang lulus P3K nanti. Bagaimana penempatan mereka setelah lulus mendapatkan SK dari pemerintah daerah. Sebab perlu diingat keberadaan guru P3K itu bisa berpotensi menggeser keberadaan guru honorer yang sudah ada di sekolah tersebut. Bisa-bisa para guru honorernya terbuang lalu mau dikemanakan. Ini menjadi bentuk fakta diskriminasi lain bagi guru honorer. Ini adalah kesimpulan video kita pada hari ini teman-teman ya. Video yang berjudul peserta P3K tahap 1 lulus passing grade langsung diangkat, jangan dites lagi. Ini permintaan dari salah satu organisasi guru P2G, seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.